Selamat pagi rekan-rekan semua. Melanjutkan video sebelumnya tentang koneksi HMI Twin dengan Outsil. Pada video kali ini kita membahas mengenai input-output digital dan analog. Untuk langkah-langkahnya kita bisa membuka blog ini, bermain Outsil dkk.blogspot.com. Ini saya buka blognya. Teman-teman bisa membuka bagian kedua, input output digital dan analog. Sebelum kita membahas langkah-langkahnya, ini saya menunjukkan demo hasilnya ya. Ini HMI Twin yang saya gunakan ya, ukurannya 320x240, dan ini untuk tampilan walkway-nya saya mensimulasikan Outsil Nano, rangkaian Outsil Nano di walkway. Kita hubungkan Outsil Nano ini dengan HMI Twin ya. Untuk menjalankannya ini saya gunakan program Outsil ya, ini program Outsilnya. Jadi di sini programnya adalah membaca analog, kemudian membaca switch di S1 sampai S8 ya, kemudian ditampilkan di indikator yang ada di HMI Twin. Kemudian dari HMI Twin kita juga membaca switch juga. Kita harus menekan dua switch untuk bisa menyalakan R1, B9, B10 agar R1 menyala, B11 dan B12 agar R2 menyala, B13 dan B14 agar R3 menyala, B15 dan B16 agar R4 menyala. Berikutnya kita membuat agar LED R5, R6 dan R8 menyala dengan input I1. I1 ini adalah holding register. Kita bisa atur nilainya, kalau lebih besar dari 250 R5 menyala, kalau lebih besar dari 500 R6 menyala, kalau lebih besar dari 750 R8 menyala ya. Terakhir kita buat agar I2 yaitu holding register di 4002 alamatnya kita gunakan untuk mengatur servo yang ada di walkway ya. Jadi ini motor servo ini bisa kita kontrol dari alamat memori Modbus 4002. Oke, ini saya jalankan dari program Outsil PLC tadi. Kita klik kanan, kita ambil dengan command palette, kita pilih upload firmware and start simulation. Ini adalah file hasil hack, hasil kompilasi dari Outsil Studio ya. Ini saya klik hasil hacknya. Ini sudah jalan, tetapi kotak dialog Podcom-nya belum muncul. Jadi kita harus ulangi. Kita tekan tombol stop, kita klik kanan lagi, pilih command palette, upload firmware and start simulation. Kita pilih hasil hack, kita pilih COM18 karena ini COM yang terhubung dengan USB to TTL-nya ya. Kita klik connect. Maka di sini teman-teman bisa lihat ada tanda pesan karakter yang muncul. Ini menandakan bahwa HMI Twin terkoneksi dengan Outsil Nano ini ya. Kita coba jalankan. Mula-mula saya mau menyalakan LED di HMI Twin. Ini saya klik 1 ya, klik 8 maka ini nyala hijau. Ini saya klik 3, 5, 7 ya, maka nyala. Kita nyalakan semua, maka semua menyala ya, semua LED menyala. Berikutnya saya akan menyalakan LED R1 sampai R4. Saya harus menekan B9 dan B10 untuk menyalakan R1, B15 dan B16 untuk menyalakan R4, B11 dan B12 untuk menyalakan R2, B13 dan B14 untuk menyalakan R4. Ini ya, ini input output digital. Kemudian kita ingin input output analog. Ini potensionya sudah 1023. Ini saya atur supaya menjadi 0. Ini saya turunkan. Oke, nah sekarang potensionya sudah 0. Begitu pula untuk A2 nya ya, kita turunkan nilainya ya. Ini kita baca menjadi 0 ya. Kita ulangi menjadi 1023. Ini juga menjadi 1023 lagi. Untuk potensio ya, pembacaan analog. Kemudian kita mau mengatur nyala R5, R6 dan R8. Ini saya klik pada kotak I1, saya memasukkan angka 300,
maka R5 menyala ya, R5 menyala. Saya klik lagi, saya masukkan angka 600, maka R6 menyala. Saya memasukkan lagi angka 900, maka R8 menyala ya. Berikutnya saya ingin mengatur motor servo. Saya memasukkan sudutnya, saya pilih 30, maka bergerak. Saya masukkan 90, maka bergerak 90 derajat. Saya masukkan 120 derajat ya. Berikutnya kita masukkan 180 derajat. Oke ya, 180 derajat ya. Demikian demonya. Kita akan membuat hal yang sama, membuat tampilan yang sama. Kita buka bermain Outsil dkkblogspot.com ya. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Secara garis besar ada 8 langkah ya. Pertama adalah membuat gambar background dan ikon. Berikutnya adalah membangkitkan kompres gambar. Kemudian kita membangkitkan tipe karakter. Kemudian kita menambahkan ikon ya, gambar-gambar ikon agar tampilan LED, switch dan juga tampilan angka muncul. Berikutnya kita tambahkan area sentuh agar kita bisa menyentuh layar dan bisa menghasilkan aksi berpindah halaman atau menampilkan keypad. Kemudian kita tambahkan kernel Modbus Master agar bisa berkomunikasi dengan protokol Modbus. Kemudian kita bangkitkan setting. Terakhir adalah kita mengatur file 22config bin isinya supaya bisa membaca dan menulis data Modbus di alamat tertentu ya. 8 langkah ini kita uraikan di bawahnya. Yang pertama kita download gambar ketiga halaman di atas. Jadi ada 3 gambar halaman. Ini gambar untuk input output digital, ini gambar untuk input output analog. Berikutnya ini untuk gambar tampilan keypad. Kita download gambarnya. Ini untuk gambar ikon untuk menampilkan LED nyala dan LED mati dan juga switch on dan switch off ya. Kita download di sini. Oke, kita buka folder download. Di sini terlihat ada 3 gambar. Berikutnya kita download gambar ikonnya ya. Setelah gambar background kita klik gambar ikon. Ada 4 gambar ikon, kita download. Oke, sudah ada 4 gambar ikon. 0, 1, 2 ini untuk gambar background, 6, 5, 4, 3 ini gambar ikonnya ya. Oke, langkah berikutnya adalah mengkompres gambar ya. Kita buka software Degas, kita klik di sini, kita tekan tombol new project, kita pilih ukuran layar. Saya menggunakan 320x240. Kemudian untuk foldernya saya pilih di sini, saya tekan tombol titik 3 kali. Saya pilih di drive D ya, saya taruh di drive D. Kemudian sebelumnya saya sudah membuat Dwin Modbus IO digital. Ini saya buat folder kembali, drive D, saya klik make new folder, saya ketik Dwin Modbus IO digital analog ya. Nah seperti ini, kita klik OK. Nah ini ya, saya klik OK ya. Kemudian kita klik OK, maka akan terbuka halamannya. Kita klik tombol plus, kita ambil gambarnya. Untuk gambar background dulu, mulai dari 00 PNG kita open. Kemudian kita klik lagi, kita pilih 01 PNG untuk gambar kedua. Kemudian kita pilih lagi gambar ketiga 02 PNG ya. Kita harus urutkan 00 untuk digital, 01 untuk analog, 02 untuk gambar keypad ya. Berikutnya kita tekan ICL generation untuk mengkompres ya, Dwin ICL generation. Kita klik welcome dulu, kemudian kita pilih Dwin ICL generation. Kita pilih select pictures, kita pilih ketiga gambar langsung ya. Kita pilih ketiganya, kita klik open, muncul di sini. Kemudian kita klik tombol generate. Kita beri angka 32 ya, namanya 32 ICL.
pastikan ini di folder yang benar ya, di folder yang sudah disetkan bin modbusnya. Kemudian kita klik save ya, compress finish. Nah, kita buka coba di folder twinset-nya. Ini sudah ada 32 ICL ya di folder twinset ya. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Setelah itu kita juga membangkitkan untuk gambar ikon ya. Gambar ikonnya kita harus kompres dan kita beri nama 42 ICL. Ditempatkan di folder twinset juga ya. Jadi di sini kita buka twin ICL generation, kita tambahkan select pictures untuk gambar ikon yang kita download tadi, kita tempatkan di download. Kita pilih dari 03 sampai 06 ya. Ini untuk gambar ikonnya. Kemudian kita generate ya, generate ICL, kita beri nama 42. Pastikan foldernya juga di twinset ya di sini ya. Jadi ini tadi baru 32, kita tambahkan 42 ICL untuk gambar ikon. Oke, ini compression finish, kita bisa close untuk ICL generation ini. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, kita membangkitkan karakter dengan workbench generating ini ya. Ini kita klik welcome, kita pilih workbench generating ya. Ini gambarnya masih kepotong, kita buat agar karakternya tidak terpotong dan kita pilih angka 8 karena kita tidak menampilkan karakter huruf, hanya karakter angka ya. Ini angka 8-nya terpotong dan tidak di tengah ya, maka kita tengahkan seperti ini. Kita pastikan berada di tengah. Oke, sudah di tengah. Oke, seperti ini. Kita klik create ya, diklik create. Oke, finish ya. Hasilnya Nodewin SC HZK ini ada di folder tempat software Degas di ekstrak ya. Jadi teman-teman buka di software Degas, ini ada di sini, saya tempatkan di software ya. Ini ada Degasnya di sini. Nah, ini karakternya dibangkitkan dengan nama file 0 twin ASC HZK ini di software hasil ekstrak Degas ya. Ini kita Ctrl C, kita tempelkan di twinset ini ya, kita taruh bersama dengan file-file yang lain ya. Jadi nanti file twinset ini yang harus dimasukkan ke HMI twin ya. Jadi di sini kita harus lengkapi. Ini 32 dan 42 adalah gambar yang sudah terkompres. Untuk karakter adalah twin ASC HZK ini ya. Langkah berikutnya adalah kita menambahkan ikon ya, ikon LED. Kemudian nanti kita menambahkan ikon switch, kemudian kita tambahkan teks angka ya, seperti itu. Oke, kita buka lagi Degasnya, kita klik pada touch and display config, kita pilih halaman pertama. Ini kita perbesar agar memudahkan untuk menaruh ikonnya ya. Ini saya perbesar 200%. Kemudian kita pilih ikon show, kita pilih bit ikon, kita buat gambar di B1, kita buat kotak di B1. Kemudian di sini kita pilih VP-nya adalah 100 ya, kita isi dengan 100. Kemudian untuk settingnya kita buat semuanya off kecuali indeks yang pertama ya, indeks 0 ya. Ini kita matikan, kita uncheck. Nah, ini adalah indeks pertama, kita beri centang untuk angka 0 ini, indeks pertama. Kemudian untuk ikon filenya kita pilih 42 ICL. Berikutnya untuk ikon 0S nya kita pilih LED yang mati ya, LED mati, LED merah ya, LED merah. Kita klik OK. Kemudian untuk ikon 1S nya kita pilih LED hijau ya, LED menyala. Kemudian kita klik OK ya. Kita klik lagi kotaknya, maka LED-nya sudah terbentuk ya, ikon show-nya sudah terbentuk seperti ini. Berikutnya kita gandakan, kita duplikasikan, ada 8 ya, kita tempatkan di B1, B2, kemudian kita tempatkan di B3, B4, kita tempatkan lagi di B5 sampai B8 ya. Kita copy, kita taruh seperti ini ya. Kita ingin ini rata ya, rata atas, kita buat seperti ini. Ini kita pilih semua untuk baris pertama, kemudian kita pilih edit tool, kita pilih up ya, up. Kemudian referensinya kita pilih B1 ini ya, maka ini sudah rata atas.
Begitu pula untuk yang baris bawahnya, ini saya naikkan 1. Nah, kemudian kita pilih up, kita pilih referensinya B5 ya. Ini kita geser ke kanan sedikit agar ke tengah ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini ternyata kurang turun dikit, saya turunkan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini B5, B6, B7, B8, B1, B2, B3, B4. Oke, ini semua sama ya, hanya yang berbeda adalah indeksnya ya. Kita klik B1, ini indeks pertama, B2 ini indeks kedua, jadi ini kita beri centang di 1. Kemudian yang B3 kita buat settingnya di angka indeks ketiga, B4 kita buat settingnya di indeks keempat ya. Kemudian untuk B5 kita setting indeksnya ada di kotak kelima ya, dari kiri. Ini juga B6 kita buat settingnya 6 kotak, yaitu angka 5 ya, angka 5 dari kiri. Kemudian untuk B7 kita klik setting, kita buat indeksnya ke 6 ini. Kemudian untuk B8 kita setting indeksnya ke angka 7 atau 8 indeks ya, indeks ke-8. Kita klik OK. Untuk B1 sampai B8 ikon LED sudah. Berikutnya kita tambahkan ikon switch di B9 sampai B16 ya. Kita pilih ikon show lagi, kita pilih bit ikon, kemudian kita buat kotak di B9 ini. Mulai dari VP dulu, VP nya adalah 110 ya. Jadi untuk membaca kita pakai 100, untuk menulis kita pakai 110. Kemudian untuk settingnya ini kita semua uncheck kecuali bit yang ke-9 ya. Bit 9 itu angka 8 ini ya, ini bit ke-9 karena dimulai dari 0 ya. Kita klik OK. Ini untuk bit 9. Kemudian ikon filenya kita pilih 42. Untuk ikon 0S nya kita pilih switch yang padam, switch off. Kemudian untuk ikon 1S nya kita pilih switch on ya, seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita sentuhkan di sini, maka ini menjadi ikon. Ini switch off ya, switch off. Ini kita copy, kita taruh di sini. Ini juga kita copy ya, seperti ini kita gerakkan. Kemudian B9, B12 kita copy semuanya, kita taruh di sini ya. Oke, jadi ini adalah B9, B10, B11, B12. Ini kita rata atas, kita buat rata atas. Kita pilih edit tool, kita pilih up dengan B9 sebagai referensinya. Untuk B13 sampai B16 sama, kita pilih edit tool, kita pilih up, kita referensikan B13 ya. Ini sudah rata semua, tinggal ke tengah. Ini kurang ke tengah sedikit, ini kurang ke tengah, ini juga kurang ke tengah. Kemudian ini ya, kita tengahkan lagi ya, seperti ini. Oke, berikutnya ini sudah, yang ini kurang ke tengah sedikit ya, ini juga kurang ke tengah. Oke, jadi B9 sampai B16 sudah, hanya settingnya saja harus perlu kita ganti. Untuk B10 ini settingnya ada di angka 9. Kemudian untuk B11 ini ada di angka 10 ya. Kemudian B12 ini ada di angka 11 ya, seperti ini. Kita klik OK. B13 ini settingnya ada di 12 bitnya. B14 ini bitnya ada di 13, ini kita set. Kemudian untuk B15 ini ada di angka 14 ya. Terakhir adalah B16, ini kita set di indeks terakhir ya, seperti itu. Ini untuk ikon B9 sampai B16, ikon switchnya sudah selesai. Kita ke halaman kedua, kita buat ada teks angka di sini muncul. Kita ambil teks show, kemudian kita pilih data variable display. Data variable display kita buat kotak seperti ini. VP nya kita buat 1000, alamatnya seperti itu. Kemudian font size nya kita isi 20. Kita buat ini alignmentnya right dari kanan. Kemudian variabel tipe integer 2 byte, integer digitnya kita isi angka 4 karena bisa 4 digit. Kemudian ini saya copy, saya tempatkan di A2 ya. A2 ini yang berbeda hanya
VP nya saja. Kalau A1 itu 1000, untuk A2 ini 1001 ya, seperti itu. Berikutnya untuk yang A1 A2 ini kita copy, kita tempatkan di I1 dan I2 ya. I1 dan I2. I1 ini adalah 1002, kemudian untuk yang I2 ini adalah 1003 ya. Oke, jadi sudah semua ya, 1002 1003. Oke, untuk text show, ikon switch dan ikon LED juga sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita ini sudah ya, teks angka, VP nya sudah urut 1000 sampai 1000 ya, 1003. Berikutnya kita tambahkan area sentuh untuk switch di touch switch ini ya, kita tambahkan supaya nanti kalau ditekan bisa berubah switch off menjadi switch on ya. Seperti itu kita tambahkan di halaman pertama. Kita ambil touch, kemudian kita pilih increment adjustment ya, untuk mengubah posisi dari switch ikonnya. Kita buat kotak ditumpuk pada ikon switch tadi ya. Kita pilih yang touch switch ini, kita tempatkan. Opsi data auto uploading jangan dicentang karena ini tipenya word ya, sedangkan data di switch ini tipenya adalah bit ya. Jadi jangan dicentang karena nanti akan berbeda hasilnya ya. Jadi untuk operasi bit kita tidak centang, tapi nanti untuk kotak I1 dan I2 kita perlu centang karena operasinya data word ya, seperti itu. Ini kita biarkan. Nah, ini di VP kita pilih 110 ya, sesuai dengan ikon switch-nya tadi 110. Kemudian kita pilih bit. Untuk bit 6 nya kita isi 8 ya, karena dimulai dari indeks 0 ya. Jadi B1 ini indeks 0, sedangkan B9 ini menjadi 8. Adjust metodenya kita isi plus. Over limit operationnya kita pilih cycle. Untuk adjust step length nya kita isi 1. Upper limitnya kita isi 1 ya, seperti ini. Kita tinggal perbanyak ya. Ini sudah selesai settingnya. Kita tekan Ctrl C, kita tekan Ctrl V untuk mengcopy, kemudian kita perbanyak, Ctrl C, kita Ctrl V lagi untuk menggandakan ya, seperti ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl C, kita Ctrl V ya untuk baris berikutnya. Semuanya sama, hanya berbeda pada settingnya. Jadi kalau yang di sini 8, di sini harus 9 bit 6-nya. Kemudian yang ini adalah A ya, karena hexadesimal 10 itu A. Kemudian ini B, kemudian ini C ya, ini kemudian ini D, kemudian ini E ya. Terakhir ini adalah F ya. Oke. Ya, ini F. Ini saya cek, ini 8, 9, A, B, C, D, E, dan terakhir adalah F ya, seperti itu. Berikutnya untuk touch berikutnya adalah kita buat touch untuk pindah halaman dari halaman 0 ke halaman 1 ya. Kita gunakan ini, kita pakai basic touch modul ya. Ini kita ambil touch, kita pilih basic touch modul, kita lingkarkan di sini ya. Kita buat kotak di sini. Kita buat switchingnya, page switching berpindah ke halaman 2 ya, seperti itu. Kita klik OK. Berikutnya kita pindah ke halaman 2. Kita buat sama, hal yang sama, basic touch modulnya kita isi ini halaman 1 ya, halaman pertama. Kita set page switchingnya di halaman pertama ya, kita klik OK. Nah, ini sudah untuk pindah halaman. Berikutnya menambahkan keypad ya, menampilkan keypad. Ini untuk kotak I1 dan I2. Maka di sini kita klik pada data variabel, kita pilih touch, kita pilih variabel input ya, kita pilih variabel input di kotak I1, kita isikan seperti ini. Kemudian nah, ini perlu dicentang, data auto uploadingnya perlu dicentang karena ini operasinya data word ya.
Kemudian untuk VP kita buat 1002 ya, 1002. Kemudian variable type nya integer word. Oke, integer digitnya kita isi 4 saja. Kemudian berikutnya untuk set ini nanti mengatur angka yang ditampilkan di keypad ya, ini kita isi nanti. Kemudian untuk font size nya kita isi 20. Kemudian untuk cursor of color nya kita isi white. Display mode nya kita isi direct display. Keyboard location nya kita pilih other page ya, seperti itu. Untuk keyboard setting nya kita pilih halaman ketiga. Kemudian untuk kotaknya yang ditampilkan, keypadnya kita buat hanya ditampilkan bentuk keypadnya saja seperti ini. Kita bayang-bayangi, kita klik OK. Kemudian untuk locationnya kita atur akan tampil di halaman kedua. Kita buat ujung kiri atasnya di sini ya, untuk keypadnya kita klik OK. Kemudian ini sudah kita buat tampilan angkanya ya, kita set di sini. Kita centang ini display keyboardnya, akan muncul seperti ini. Kita buat tampilan angkanya dimulai dari sini ya, titik ujung paling atas ya, kanan atasnya. Kemudian kita klik OK. Ini semua sudah tersetting. Kita tinggal copy saja untuk touch variable input ini untuk kotak I2. Yang berbeda hanya VP nya ya, VP nya silahkan diganti menjadi 1003. Oke ya, jadi sudah, ini 1002, ini 1003. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita akan menambahkan halaman ketiga ya. Di sini kita menggunakan basic touch module untuk membuat angka 7, angka 8 atau angka 9 atau angka yang lain tampil di kolom keypad ini ya. Kita klik pada halaman ketiga, kita ambil touch, kita pilih basic touch module, kita buat kotak di angka 7 ya, supaya angka 7 ini bisa tampil. Di sini ada aturannya. Untuk menampilkan angka 0 sampai 9 itu kodenya 0030 untuk angka 0, sedangkan untuk angka 9 0039. Jadi kalau angka 7 kita harus mengetikkan di sini 0037 ya, ini untuk menampilkan angka 7. Kalau kita tekan angka 7 di sini, kemudian kita copy saja angkanya ini ke kotaknya ini ya, kita buat 789. Seperti ini ya. Kita perbesar gambarnya supaya lebih terlihat sehingga tidak terjadi tumpuk ya, tidak menumpuk. Jadi ini harus betul-betul kita usahakan tidak menumpuk ya, supaya tidak error. Seperti ini ya, ini agak mepet ke sini masih bisa. Oke. Oke, 789 sudah. Kita coba copy. Kemudian kita Ctrl C, kita taruh di bawahnya. Seperti ini. Kemudian kita copy keempatnya, kita taruh di bawahnya lagi ya. Oke, seperti ini, kurang ke kiri, kurang ke kanan ya. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman. Ini bisa saya turunkan lagi supaya tidak terlalu ya bertabrakan dengan yang atas. Oke, yang ini saya naikkan sedikit ya. Kita ganti untuk kodenya ya. Kalau yang 7 tadi 0037, yang 8 ini 0038, kemudian yang 9 ini 0039 ya. Ini saya turunkan dikit ya, seperti itu. Kemudian yang ini 0034, yang ini adalah 0035, yang ini adalah 0036 ya. Berikutnya ini adalah 0031, yang ini adalah 0032, yang ini adalah 0033. Kemudian di baris terakhir yang ini adalah F0 ya, untuk ini adalah F0, yang ini adalah 0030, yang terakhir untuk tombol OK kita buat F1 ya, seperti ini. Oke, semua sudah selesai. Kita bisa save file
save, kemudian kita bisa generate ya, kita generate. Kalau sudah di generate kita bisa simulasikan ya, apakah hasilnya betul. Kita show, kita pilih preview from first ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalau kita klik, ini pindah halaman, kita klik lagi dia pindah halaman pertama. Ini bisa kita switch ya, ini bisa kita switch ya. Kemudian kalau pindah ke halaman kedua, kita bisa menampilkan keypad setiap kali kita menekan I1. Saya memasukkan 980, kita klik OK, muncul ya. Saya klik 789, juga klik OK, muncul ya. Kemudian 1000, oke ya, muncul seperti ini ya. Ini sudah betul. Kita lanjutkan untuk langkah berikutnya ya, menambahkan kernel Modbus Master ya. Ini kita bisa download kernel Modbus Masternya, atau langsung saja download di langkah keempat ini. Ini saya taruh di drive, teman-teman bisa download ini. Ini filenya, ini sudah ada, tinggal kita pindahkan ke folder Dwinset ya. Downloadnya ini kita klik, kita cut, kita masukkan ke sini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 file ya. 10 file sudah komplit. Langkah berikutnya adalah membuat generate setting ya. Jadi kalau tadi kernel Modbus Masternya kita belum masukkan ya, jadi kita harus generate lagi. Kita klik pada file, kemudian kita pilih save lagi, kemudian kita generate lagi ya. Ya, kita generate, sudah, klik OK. Langkah berikutnya setelah mengenerate nanti akan muncul 13 touch file bin, show file bin, 22 config bin ya. Jadi setiap kali tombol generate ditekan, maka akan muncul 3 file yang baru ya. Jadi 22 config bin ini teman-teman harus perhatikan, karena 22 config bin ini merupakan setting untuk bisa berkomunikasi Modbus dengan nilai yang bisa kita variasikan ya, format yang kita variasikan. Kalau teman-teman menekan tombol generate, maka 22 config bin yang sudah kita isi akan kehapus ya. Jadi usahakan tombol generate ini ditekan setelah semuanya selesai. Ini kita tinggal terakhir, langkah terakhir adalah mengatur isi 22 config bin ya. Kita buat filenya seperti ini ya. Jadi untuk bisa menulis data di B9 sampai B16 itu kita harus menulis satu demi satu, karena Modbus Twin, karena HMI Twin tidak mengakomodasi multiple coil penulisan gitu ya. Jadi kita harus satu-satu. Begitu pula untuk yang holding register, OSIL tidak mendukung untuk penulisan holding register secara multiple ya, secara banyak. Jadi hanya bisa satu-satu. Jadi di sini baris-baris instruksinya seperti ini untuk bisa menulis satu coil, menulis satu holding register. Begitu pula untuk membaca, kalau membaca bisa lebih dari satu coil ya. Di sini langsung membaca 16 coil. Kemudian untuk input register juga bisa membaca 2 sekaligus ya, seperti itu. File config bin yang sudah saya isi ini teman-teman bisa langsung download dari sini saja. Ini kita bisa download, kemudian kita pindahkan file download ini ke Dwinset ya. Ini kita copy, kita taruh di Dwinset, kita tempel di sini, replace ya, di replace ya. Jadi ini akan mempengaruhi penulisan, pembacaan dan juga penulisan data dari HMI Twin ke OSIL ya. Jadi pastikan ini bisa diisi. Kita coba buka, teman-teman bisa menggunakan Notepad++ dan diinstal pluginnya menggunakan Hack Editor ya. Kita bisa view in Hack, kemudian kita lihat di alamat 1C00 ya, 1C000 ini merupakan daerah user ya, untuk bisa mengganti-ganti kodenya ya. Ini sudah betul, kita bisa close 22 config bin ya. Ini langkah terakhir adalah mengupload Dwinset ini ke HMI Twin ya. Caranya adalah kita ambil flash disknya ya, SD cardnya ini seperti ini SD cardnya ya. Kita nanti
copy di sini. Ini saya masukkan. Nah, ini pastikan untuk twinset yang sebelumnya dihapus ya, supaya tidak terjadi masalah. Ini kita delete twinset yang ada di SD card sebelumnya. Kemudian kita ambil, kita copy twinset yang baru ini, kita kirim ke flash disk, ke SD card ya, ke SD card. Nah, ini sudah muncul. Kemudian langkah berikutnya ini saya tunjukkan. Ini saya ambil dulu ya, ini SD card-nya sudah saya ambil. Ini kita matikan dulu ya. Ini SD card-nya, ini saya masukkan ke slot di belakang ya. Kemudian kita beri supply, power supply tegangan pada ground dan VCC nya. Kita bisa menggunakan USB to TTL nya, kita masukkan ya. Kita tunggu sampai selesai ya, mengupload filenya ya. Oke, upload sudah selesai. Ini kita bisa cabut SD card nya. Kemudian kita bisa jalankan lagi, kita pasang USB to TTL nya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengupload twinset nya ke HMI Twin. Ini saya tunjukkan simulasinya dengan Outsil Nano ya. Ya, kita sudah sampai ke langkah ke-10 ya. Kemudian langkah ke-11 ini program Outsil-nya. Ini teman-teman bisa download di sini filenya ya. Ini file Outsil 2 bisa di-download ya. Kemudian silahkan membukanya menggunakan Outsil Studio. Silahkan, ini saya buat baru dulu ya. Pastikan menggunakan Nano versi 5 ya. Kita klik OK. Kemudian kita buka filenya, kita pilih download ya. Kemudian silahkan memilih Twin 2 PLC ini. Nah, ini ya, ini programnya. Pastikan settingnya adalah Nano V5 ya. Baud rate nya 9600, alamat modbus nya 1 ya. Kita klik tombol tes ya, tidak terdapat kesalahan. Maka ini kompilasinya akan menghasilkan hasil hack yang ada di folder ya. Ini saya ketik di sini, jadi foldernya bisa teman-teman dapatkan. File hasil hack itu di C ya, kemudian di user ya, kemudian nama komputer. Ini saya menggunakan nama user komputer ini, kemudian app data, kemudian lokal, kemudian temp, kemudian Outsil. Nah, ini ya, ini kita copy saja seperti ini. Kita tekan copy, kemudian kita buka walkway nya ada di link ini ya. Ini kita bisa lihat link walkway, ini link walkway nya ya. Kita klik link walkway nya ya. Nah, ini ya, walkway nya ada di sini. Yang ini saya close dulu ya. Ini link walkway nya. Cara menjalankannya, kita klik kanan pada walkway ini. Di halaman kode kita pilih command palette, kita pilih upload firmware and start simulation. Nah, ini kita di kotak file ini, kotak browser ini ya, kita tekan Ctrl V seperti ini, kita enter. Nah, maka akan memunculkan file hasil hack. Kita pilih, kita klik open. Nah, ini kita ulangi karena kotak dialog portnya belum muncul ya. Kita stop dulu, kita ulangi command palette, upload firmware and start simulation. Kita pilih hasil hack. Nah, ini kita pilih Portcom yang terhubung dengan HMI Twin nya. Kemudian kita klik connect ya. Nah, ini sekarang sudah connect. Kita cek di HMI Twin nya. Nah, ini ya,
Edwin-nya seperti ini. Ini kok belum muncul ya, kita ulangi saja. Harusnya akan muncul karakter di sini ya. Kita coba ulangi. Ini saya perbesar sedikit. Oke, kita klik OK, kemudian kita klik tombol kita pilih common palette ya. Kita ulangi, kita klik kanan, pilih common palette, upload and firmware, kita hasil hack, kita pilih ini, kita connect ya. Sekarang muncul karakternya ya. Jadi pastikan karakter ini dimunculkan di kotak pesan, berarti ini koneksinya terjadi ya antara HM Edwin dengan Oscil Nano di Walkway ya. Ini bisa saya jalankan, ini saya hidupkan LED-nya ya. Teman-teman bisa lihat warnanya menjadi hijau, menyala hijau. Kemudian ini saya buat switch di sini menyalakan LED. Ini saya ulangi ya, ini menyalakan LED. Ini LED pertama, LED kedua, LED ketiga, LED keempat ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke tampilan data analog. Kita buat potensionya, kita atur ya seperti ini. Ya, ini bisa terlihat 1023. Berikutnya kita buat I1 untuk menyalakan LED R5 dan R6 dan R8 ya. Ini I1 nya saya ganti menjadi 300, maka R5 nyala. Kemudian saya rubah menjadi 600, maka LED R6 menyala. Saya buat 1000, maka LED R8 menyala ya. Kemudian untuk servo ini saya buat 90, maka akan bergerak ke bawah. Ini saya buat 180, maka akan bergerak ke kanan ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini untuk langkah-langkahnya. Teman-teman bisa melihat lebih detail cara-caranya di blog ini, dan apabila masih ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di komentar di video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.